Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anggraini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pembaca ataupun pendengarnya. Pengertian kalimat efektif menurut ahli. Yang pertama, menurut Nachusha, Rohmadi, dan Wahyudi, kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Kedua, menurut Arifin, kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. Jadi, kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa, jelas, dan mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca, seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis atau pembicara. Syarat-syarat kalimat disebut kalimat efektif. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud sang penulis. Ketiga, menyampaikan pemikiran penulis kepada pembaca atau pendengarnya dengan cepat. Keempat, sistematis dan tidak bertele-tele. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, kesepadanan struktur. Kesepadanan adalah keseimbangan antara gagasan atau pemikiran dengan struktur bahasa dipakai dalam kalimat. Kesepadanan dalam kalimat ini diperlihatkan dengan adanya kesatuan gagasan dan kesatuan pikiran. Ciri-ciri kalimat yang memiliki kesepadanan struktur yaitu: pertama, memiliki subjek dan predikat yang jelas. Contohnya, semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour. Dan yang kedua, tidak memiliki subjek yang ganda di dalam kalimat tunggal. Contohnya, dalam membangun jembatan itu kami dibantu oleh warga desa. Dan yang ketiga, beberapa kata penghubung intra kalimat. Contohnya, semua siswa kelas 7 harus mengikuti kegiatan study tour. Kita lanjut ke ciri-ciri kalimat efektif yang kedua, yaitu kepararelan bentuk. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan dalam kalimat. Yang dimaksud dengan kesamaan bentuk kata adalah jika kata pertama berbentuk verba, maka kata selanjutnya berbentuk verba. Namun, jika kata pertama berbentuk nomina, maka kata selanjutnya berbentuk nomina. Contoh dari keparalelan bentuk yaitu langkah-langkah dalam menulis kalimat efektif adalah memahami, mengetahui, dan mengaplikasikan definisi kalimat efektif. Dan yang ketiga, kehematan kata. Kalimat efektif tidak menggunakan kata-kata atau frasa yang tidak perlu digunakan untuk menghindari pemborosan kata di dalam kalimat. Hal yang harus diperhatikan untuk menghindari pemborosan kata adalah: 1. Menghindari unsur yang sama dalam majemuk. Kedua, menghindari kesinoniman dalam kalimat. Ketiga, menghindari penjamakan pada kata jamak. Yang keempat, kecermatan. Yang dimaksud dengan kecermatan adalah cermat dan tepat dalam memilih kata sehingga tidak menimbulkan keracunan dan makna garis. Contohnya, 1. Guru baru pergi ke ruang guru, itu kalimat tidak efektif. Guru yang baru pergi ke ruang guru, itu baru kalimat efektif. Yang kelima, ketegasan. Ketegasan atau penekanan ialah suatu perlakuan penonjolan terhadap ide pokok dari kalimat untuk membentuk penekanan dalam suatu kalimat. Ada beberapa cara untuk menekankan ide pokok dalam suatu kalimat. Yang pertama, meletakkan kata yang ditonjolkan itu di depan kalimat atau awal kalimat. 2. Membuat urutan yang bertahap. Dan yang ketiga, melakukan pengulangan kata atau repetisi.
Dan yang keempat, melakukan pertentangan terhadap ide yang ditonjolkan. Dan yang terakhir, menggunakan partikel penekanan atau penegasan seperti partikel lah, pun, kah. Selanjutnya, yaitu kepaduan. Kalimat efektif memiliki kepaduan pernyataan sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Berikut ini ciri-ciri kalimat yang padu ialah: 1. Kalimat yang padu tidak bertele-tele. 2. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek plus agen plus verba secara tertib dalam kalimat-kalimat yang berpredikat persona. 3. Kalimat yang padu tidak perlu menyisipkan sebuah kata antara predikat kata kerja, transiti, dan objek penderita. Yang terakhir, kologisan. Yang dimaksud dengan kologisan adalah ide yang ada dalam kalimat itu dapat diterima atau dimengerti oleh akal dan sesuai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.